korupsi terkait dengan importasi gula pada Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Ada penggalian alat bukti lagi, kemudian baru ada penetapan tersangka. Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tentunya sudah sesuai dengan SOP kejaksaan. Makanya sejak dari awal, kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu, mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita. Ya, oleh alfinya ada. Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan kita ini sudah pas seperti ini. Kita tahu selesai hidupnya akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan pokok perkara. Itu. Pak, apa dasar audit jaksa bahwa kasus ini ada korupsinya atau tidak, Pak? Dasar auditnya apa, Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh majelis hakim, jelas sudah semuanya. Sudah disampaikan tahapannya apa dan sebagainya, alat buktinya apa, tadi sudah disampaikan semuanya. Ya, dan itu menjadi pertimbangan di majelis di hakim tunggal dalam yang memeriksa pokok perkara pra-peradilan ini. Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama Kejaksaan Agung, Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang ya. Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Nah, ini yang awal. Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu. Percaya itu, ya akan kita lakukan seperti itu. Tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu. Pak, ini dia akan diperiksa, Pak. Dari Yang Jampitsus diperiksa kan sendiri sudah siapa, Pak? 29. Perkembangannya bagaimana, Pak? Kenapa? Saksi yang telah diperiksa dari fakta persidangan tadi yang dibacakan hakim ada Ya. 29 orang. Tadi Masih yang berkembang? masih berkembang tentunya. Itu kan yang tadi kita sampaikan, karena memang ada apa sih dasar penetapan tersangka dari alat bukti yang ada, ya itulah yang kita tampilkan untuk pembuktian di pra-peradilan ini. Artinya sampai sejauh ini sudah berapa orang? Dari 29 itu sudah sampai Masih terus berproses jalan, dan selalu bertambah tentunya. Pak, Ya. berarti dalam tipikor ini untuk membuktikan aktual itu tidak perlu ada bukti dari BPK ya, Pak? Oh, nanti itu di persidangan berarti pokok perkara ya. Ayo kita nanti sama-sama ke sana. Makanya teman-teman semuanya ya, kita minta supaya nanti pada saat persidangan pokok perkara ini ayo kita ikuti semuanya mulai dari awal. Jadi yang kita dengarkan adalah apa fakta yang terungkap di persidangan. Jangan kita dengarkan dari kiri kanan. Karena yang kita pakai adalah fakta yang di persidangan. Itu. Langkah Jampitsus untuk setelah hasil persidangan pra-peradilan ini, Pak? Ya, kami fokus untuk mempertebal alat bukti dengan mendapatkan alat bukti tambahan. Nanti kalau sudah kami rasa cukup, tentunya akan kami bawa ke persidangan. Berarti ada peluang ada menteri-menteri lain Menteri Perdagangan yang akan diperiksa, Pak ya? Ya, tunggu saja nanti ya. Tadi sudah kita sampaikan itu. termasuk kerugian negara, keuangan negara kan sejauh ini sementara 4 miliar. Dan itu kejadian 2015. Kalau dari sampai 2023 itu lebih banyak lagi nanti. Ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat di dalam pembuktian pokok perkara di persidangan tipikor. Nanti akan detail di situ. Apa jawaban Anda terhadap orang yang bilang kasus ini didampak oleh faktor politik, mungkin dimotivasi oleh faktor politik? Ya, itu yang nanti kita sampaikan. Sama sekali ini tidak ada
tidak ada unsur-unsur politik ya. Proses penanganan perkara ini bayangkan sudah mulai sejak 2023. Mulai dari penyelidikan, mengumpulkan fakta-fakta itu, berjalan sampai ke penyidikan, di tengah-tengahnya ada ekspos dan lain sebagainya, ada mulai penyitaan apa kita lakukan, ada penetapan tersangka. Jadi clear, tidak ada kalau dihubungkan dengan ada apa kepentingan politik dan lain sebagainya. Jelas yang pasti tujuan daripada kita melakukan penegakan hukum perkara ini adalah salah satunya ini ya, salah satunya adalah kita menjaga ketahanan pangan. Ada program pemerintah untuk stabilisasi harga ketahanan pangan, termasuk di dalamnya adalah gula. Kita juga menjaga di antaranya adalah apa namanya ini terkait dengan kesejahteraan petani tebu. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sebenarnya kementerian terkait ya segera harus hentikanlah ilegal yang seperti ini, impor ilegal seperti ini. Perbaiki tata kelola supaya tujuan negara ini segera tercapai. Apa itu? Salah satunya mensejahterakan rakyat ya, melalui penegakan hukum ini tentunya bisa akan menuju ke arah sana. Pak, kalau dari timnya Komremo kan menyatakan kalau bukti dari Kejagung sendiri tidak primer dan tidak relevan ya. Jadi sebenarnya bukti seperti apa yang Kejagung punya dan bukti tambahan apa yang primer nih Pak nanti akan yang objektif tadi sudah semuanya akan masuk nih ya kepada majelis, kepada hakim pra peradilan. Dan tadi hakim sudah dipertimbangkan semuanya. Sebenarnya semuanya akan tadi melihat dan mendengar sebenarnya bagaimana rigidnya pertimbangan hakim. Dan kami terima kasih sekali ya, data itu bisa masuk dan kami pun juga bisa memberikan data yang betul-betul up to date dan real, objektif. Karena itu memang kita dapatkan dari proses tahapan penyidikan yang berjalan sesuai ketentuan dan juga terlaksana sesuai SOP yang kami punyai. Pak, kapan Pak pemanggilan Menteri-Menteri Perdagangan setelah Tom Lembo supaya kasus ini tidak terlihat seakan-akan dipolitisasi? Oh gitu. Jadi sampai saat ini proses pemeriksaan alat bukti sudah berjalan. Kami tidak hanya kepada menteri, semuanya itu berjalan. Berjalan kita lakukan pengumpulan. Untuk yang ini tentunya adalah untuk mencukupi alat bukti untuk pembuktian perkara ini. Dan kami tadi sudah sampaikan penanganan perkara ini mulai 2015 sampai 2023. Makanya saya minta teman-teman dukung kami, sabar, ayo kita kawal perkara ini, nanti kayak apa di akhirnya. Itu ya kira-kira. Terima kasih ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Yuk, makasih. Ya, baru saja kita simak pernyataan dari Sutikno yang juga merupakan daerah penuntutan Jampitsus pasca Majelis Hakim tolak pra-peradilan dari Tom Lembong. Tadi disampaikan oleh Sutikno bahwa sudah sesuai dengan undang-undang dari awal, memang sudah yakin terkait dengan pra-peradilan Tom Lembong ini karena memang mekanisme dan juga tata cara penetapan dan juga penahanan Tom Lembong ini sudah sesuai dengan terkait dengan undang-undang dan juga bukti-bukti yang ada. Dan tadi ditanyakan juga oleh awak media terkait dengan pokok perkara nanti dibuktikan di persidangan. Tadi sempat juga disampaikan oleh Sutikno bahwa Kejaksaan Agung seolah-olah ini mengkriminalkan Tom Lembong. Dan tadi juga disampaikan bahwa tidak ada unsur politik dari penyidikan yang ada. Dan memang penyidikan ini sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Dimulai dari penyitaan, kemudian juga penetapan tersangka dan juga penjelasan saksi-saksi yang ada. Dan ini tadi pun juga disampaikan dan juga dipertegas bukan merupakan politisasi. Dan tadi disampaikan juga memang terkait dengan barang bukti termasuk dengan hasil audit BPK, nanti pihak dari Jampitsus meminta untuk menunggu terkait dengan persidangan pokok perkara.
Dan fokus dari DR penuntutan Jampitsus sendiri saat ini memang akan fokus terhadap untuk menambahkan alat-alat bukti tambahan lainnya yang juga akan dibawa ke persidangan. Tadi ada hal yang menarik juga pemirsa bahwa berpesan Direktur Penyidik Jampitsus untuk pemerintah terkait dengan perbaikan tata kelola dan hentikan impor ilegal. Untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto S.A. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Itulah putusan dari majelis ya. Dengan perkara ini telah selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.